Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Solusi menggemburkan dan menyuburkan tanah liat, tanah bantet, dan tanah tandus jadi subur dan gembur. Ini racikan pupuknya sahabat tani. Racikan paduan beberapa bahan untuk menggemburkan tanah yang tadinya liat, bantet, terutama yang sering menggunakan pupuk kimia, jadi menimbulkan padat bantet pada tanah. Bisa digemburkan, disuburkan kembali menggunakan bahan ini, lalu diracik dijadikan pupuk cair, dikocorkan cara menggunakannya dan disepraikan, lalu dikombinasikan lagi menggunakan bahan yang lainnya. Nah, ini adalah arang ya teman-teman, arang kayu bekas pembakaran. Saya akan memanfaatkan bahan ini, lalu saya akan kombinasikan lagi untuk menggemburkan tanah. Tidak perlu menggunakan arangnya banyak-banyak ya teman-teman. Bahan sedikit yang digunakan tapi jadi banyak nantinya. Satu gayung ya teman-teman, tidak perlu banyak seperti ini. Lalu persiapkan wadah berukuran 10 liter air ya. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat berukuran air 10 liter. Dikarenakan cara pembuatan yang saya akan racik berskala kecil berukuran 10 liter, tapi jangan khawatir walaupun berukuran 10 liter nantinya akan lebih banyak lagi, dikarenakan cara menggunakannya bisa dilarutkan lagi berserta air biasa, air bersih ya teman-teman. Kita tuangkan dari arangnya banyaknya satu gayung seperti ini, dan inilah cara saya yang pernah saya coba membuat meracik untuk mengatasi atau solusi menggemburkan tanah yang tadinya liat, padat, dan tandus jadi subur gembur kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya tentu saja kita membutuhkan air untuk melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan ya teman-teman. Dan air ini yang saya akan gunakan air hujan ya teman-teman. Air hujan saya akan memanfaatkan dijadikan pupuk untuk penggembur tanah dan penyubur tanah yang tadinya liat tandus ya teman-teman. Dengan arang ini banyaknya yang digunakan berukuran 10 liter dari air hujannya seperti ini teman-teman, tuangkan menjadi satu. Dan sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sering-sering meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sering-sering sekitar alam dan manfaatnya. Diaduk terlebih dahulu seperti ini sejenak ya teman-teman, agar dari arangnya tercampur larut berserta air hujan. Nah, lalu setelah ini di sini saya akan menambahkan bahan berikutnya ya teman-teman. Dan bahan berikut ini saya akan menambahkan tumbuhan. Daun tumbuhan, daun gamal, kalau di tempat saya daun kelikria ini namanya ya teman-teman. Mungkin berbeda di tempat teman-teman namanya dari daun gamal ini. Nah, selain bagus untuk menyuburkan tanaman, mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman dikarenakan mempunyai kadar unsur hara NPK yang sangat tinggi dari daun gamal ini ya teman-teman. Juga bagus untuk menggemburkan tanah liat, tanah bantat, dan tanah tandus yang tadinya sering teman-teman menggunakan pupuk kimia. Jadi efeknya tidak baik untuk tanah ya, menggunakan terlalu tergantungan menggunakan pupuk kimia, jadi menimbulkan bantat, liat, dan tandus pada tanah, jadi tidak subur. Nah, untuk menggemburkan menyuburkan kembali bisa menggunakan siraman racikan pupuk ini ya teman-teman. Pisahkan terlebih dahulu daun berserta rantingnya dari daun gamal ini agar mempermudah waktu memproses selanjutnya. Kalau yang tidak dibutuhkan buang saja ya teman-teman. Kita ambil dari daunnya saja seperti ini. Nah, dan di sini saya akan menyincang, menghaluskan terlebih dahulu dari daun gamal ini ya teman-teman, dikarenakan kalau tidak dicincang terlebih dahulu lambat cara memproses jadi pupuknya nanti, dikarenakan sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu. Jadi agar lebih cepat keluar dari kadar daun gamalnya harus dicincang terlebih dahulu seperti ini. Untuk langkah selanjutnya persiapkan jublek atau lompang batu kalau di tempat saya ya teman-teman. Untuk cara menghaluskannya lagi lebih enak menggunakan blender ya teman-teman, jadi lebih cepat dan lebih menghemat waktu. Cara memprosesnya seperti ini, beda dengan cara manual, harus memakan waktu yang lama dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender. Jadi terpaksa saya menggunakan cara manual, menggunakan jublek lompang batu untuk cara menghaluskannya.
Oke teman-teman, sekiranya sudah selesai dengan cara ditumbuk halus seperti ini, kita langsung saja ke cara melarutkannya, dipadukan menjadi satu dengan cairan arang ya teman-teman, berukuran 10 liter. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kendala lahan pertanian perkebunan lepas, tanahnya liat, tanahnya bantet dan tandus, bisa dipupuk menggunakan racikan pupuk ini agar subur kembali. Inilah cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk untuk merawat tanah. Hasilnya sangat membantu dan memuaskan, tanah liat dan padat jadi gembur. Oke teman-teman, sekiranya ketiga bahan sudah diracik menjadi satu, untuk campuran bahan yang terakhir di sini saya akan menggunakan M4 pertanian beserta gula aren, gula merah ya teman-teman. M4 ini bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah ya teman-teman. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan. Nah, dari gula, manfaat dari menambahkan gula ini untuk membangunkan bakteri dari dorman M4-nya ya teman-teman. Dikarenakan masih tertidur, jadi saya menambahkan M4 dikarenakan bahan-bahan yang lain seperti molase, tetes tebu, dan gula pasir tidak ada. Jadi cara saya menambahkan gula merah boleh ya teman-teman, menggunakan gula merah juga. Tidak perlu banyak-banyak gula merah yang digunakan, cukup seperempat gandum saja dengan cara diiris kecil-kecil seperti ini agar mudah larut berserta air ya teman-teman, jika diiris kecil-kecil terlebih dahulu. Dan nantinya kalau sudah jadi pupuk, perbandingan cara menggunakannya dari racikan pupuk ini 1:10. 1 liter dari racikan pupuk ini disandingkan atau dilarutkan lagi menggunakan air biasa, air bersih berukuran 10 liter. Jadi lebih banyak ya teman-teman, walaupun berukuran 10 liter yang dibuat perbandingannya untuk 100 liter air ya teman-teman. Nah, banyaknya yang digunakan dari M4-nya cukup 2 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik. Jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja. M4 ini berbentuk cairan aroma khas bau tape ya teman-teman. Nantinya juga waktu tahap fermentasi akan mengeluarkan gas beraroma tape, dikarenakan sebelum digunakan, kalau sudah selesai diracik semua bahan seperti ini, difermentasikan terlebih dahulu selama 20 hari ya teman-teman. Paling cepat 2 minggu ya. Untuk cara memfermentasikannya menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Nah, lalu setelah itu perbandingannya 1:10 dan dikocorkan atau disepraikan ya teman-teman. Dan jangan lupa disaring terlebih dahulu jika mau menggunakan dari racikan pupuk ini. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya ya teman-teman. Kalau masih tetap tanahnya keras, liat, padat dan tandus ya teman-teman, 2 minggu sekali menggunakan racikan pupuk ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.